Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kami mau melandasi hari kami dengan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu dan juga membawa kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes pasal yang pertama, saudara. 3 Yohanes pasal yang pertama, firman Tuhan berkata, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, firman ini, ya, surat ini ditulis oleh Yohanes, saudara, ya, kepada penatua, yaitu anak rohaninya Gayus, ya saudara. Jadi saudara, di sini Yohanes berkata kepada penatuanya Gayus, dia mengirim surat, ya. Dia bilang, penatua ya kepada Gayus, ya, yang kukasihi dalam kebenaran, ya, dia bilang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes menulis surat ini kepada Gayus, ya. Ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari, ya, dari ayat ini, saudara. Rasul Yohanes berkata, ya, dia berdoa supaya semoga Gayus ini baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kehidupan fisik seseorang itu sangat tergantung kepada jiwa, saudara, ya. Sebab apa yang ada di dalam jiwa itulah yang akan terpancar keluar. Kalau jiwa kita sakit, maka biasanya tubuh juga akan sakit, ya, karena di dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, waktu pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, kehendak kita pun sehat, sehingga semua yang kita lakukan juga sehat. Ya, makanya Rasul Yohanes berkata kepada penatuanya, ya, dalam segala sesuatu aku berharap engkau baik, sehat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita sehat, maka tubuh juga ikut sehat. Ya, itu sudah bukan sesuatu yang dibantah, karena ilmu kedokteran pun berkata seperti itu. Makanya ketika Daud mengalami pergumulan yang berat, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, Daud tahu jiwanya itu sedang tidak baik-baik saja. Waktu kita mengalami masalah, persoalan, tekanan hidup, maka jiwa kita itu yang berteriak. Jiwa ini yang merasa tertekan. Ya, ketika jiwa tertekan, pikiran, perasaan, dan kehendak tertekan, maka orang bisa sakit secara fisik. Daud mengerti itu, makanya dia memerintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan. Yohanes berharap, ya, agar penatuannya Gayus itu baik dan sehat, sama seperti jiwanya sehat. Mengapa Yohanes sangat yakin bahwa, ya, Gayus ini jiwanya baik-baik saja? Ayat 3 di sana dikatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes sudah mendengar cerita tentang Gayus ini, saudara. Ya, bahkan Gayus ini, ya, telah membawa sukacita bagi Yohanes. Dia bilang, aku bersuka cita karena beberapa saudara itu datang dan menceritakan tentang pertumbuhan imanmu, tentang engkau bertumbuh, ya, tentang kesaksian hidupmu, engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, maka jiwanya itu sehat, saudara, ya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, maka ada sukacita melimpah dari dalam.
Ya, sukacita itu sifatnya sesuatu yang dari dalam, dari jiwa. Kalau senang itu sesuatu yang dari luar, yang masuk ke dalam diri. Nah, kalau yang dari luar masuk ke dalam itu tidak kekal, tetapi kalau yang dari jiwa itu keluar, itu yang kekal, itu sukacita. Bagaimana seseorang bisa memiliki jiwa yang sehat ketika dia tinggal di dalam kebenaran? Makanya di dalam doa-doa saya selalu setiap malam, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, terutama mereka sembuh di dalam jiwa. Karena banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, tapi mereka tidak rasa. Waktu Anda tiap hari marah terus, itu Anda sakit jiwa. Ya, ketika perasaan kita terganggu, pikiran kita tertekan, itu kita sakit jiwa loh. Bukan orang gila yang di jalan itu yang sakit jiwa, yang di jalan itu udah korslet, saudara. Tapi orang yang sakit jiwa stadium awal itu banyak, tapi nggak terasa, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, perasaannya tersakiti, perasaannya terluka, ini sakit jiwa. Ya, bagaimana jiwa kita bisa baik-baik saja waktu kita ini tinggal dalam kebenaran? Yohanes berkata, aku mendengar, aku bersuka cita ketika beberapa orang itu cerita tentang hidupmu dalam kebenaran, dan memang engkau hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara, mari kita rajin melakukan kebenaran, mari kita hidup tunduk kepada kebenaran. Itu yang akan membuat jiwa kita sehat. Contoh, ketika kita mau tunduk kepada kebenaran, firman Tuhan berkata, ya jangan simpan akar yang pahit, buang segala kebencian, amarah, dendam, buang semuanya itu. Nah, itu kan ya, kita melakukan kebenaran, jiwa kita sehat. Ya, dan ayat yang keempat dia berkata di sana, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar. Seperti yang kerap kali saya katakan di Mesbah Doa, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi saya di dalam buah pelayanan ini selain mendengar saudara itu hidup dalam kebenaran. Engkau diubahkan tunduk kepada kebenaran, hidupmu dirubahkan Tuhan, setia melakukan firman. Yang dulu pemarah sekarang tidak lagi, yang dulu tersinggungan sekarang tidak lagi, yang dulu kepahitan sekarang sudah mengampuni. Itu yang sangat membahagiakan. Mari saudara, salah satu kunci kita menjaga kehidupan rohani kita sehat, salah satu kunci kita menjaga jiwa kita sehat, yaitu ketika kita hidup dalam kebenaran. Ya, mari rajin-rajinlah melakukan kebenaran. Setiap firman yang kita dengar, kita lakukan. Kita mau bertobat, kita lakukan, saudara. Ya, jadi ingat, tubuh kita sehat waktu jiwa kita sehat. Kalau orang tertekan, pikiran, perasaannya, jiwanya tertekan, maka segala macam penyakit timbul. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau disakiti, buang kepahitan. Kalau hari ini engkau dilukai, jangan engkau ingat-ingat lagi itu. Jangan biarkan pikiran, perasaanmu itu diganggu oleh hal-hal yang penyakit-penyakit rohani, kusta rohani. Yang marah, benci, pahit, iri hati, itu semua penyakit rohani yang bisa membuat kita sakit jiwa. Biar jiwa kita baik-baik saja, tubuh kita sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kuncinya hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia.